Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imtiaz Ahmad, kelas 11 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia. Indonesia adalah salah satu target utama Jepang dalam Perang Dunia Kedua, karena koloni itu memiliki sumber daya yang penting dalam upaya perang Jepang, terutama karet dan minyak bumi. Indonesia saat itu adalah pengekspor minyak di dunia, setelah Amerika, Iran, dan Rumania. Pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor, yaitu pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii. Pemerintah Belanda di London menyatakan perang terhadap Jepang pada 8 Desember 1941. Pada 17 Desember 1941, pasukan Jepang mendarat di Miri, pusat produksi minyak di Sarawak, pesisir utara Kalimantan, yang berdekatan dengan wilayah Indonesia. Setelah menduduki koloni Inggris ini, kemudian pasukan Jepang melancarkan serangan pada 11 Januari 1942 ke Pulau Kalimantan bagian Indonesia dan mendarat di Tarakan, sekarang adalah Provinsi Kalimantan Utara. Setelah Singapura ditaklukkan Jepang pada 5 Februari 1942, koloni Inggris ini dijadikan batu loncatan untuk menyerang Indonesia pada 13 sampai 15 Februari 1942. Jepang memulai serangan di daerah barat ini dengan menyerang Pulau Sumatera, terutama kota Palembang. Pemerintah Belanda dibantu oleh Inggris, Amerika Serikat, dan Australia berupaya melawan dalam Komando American British Dutch Australian Command atau ABDACOM. Namun, Belanda mengalami kekalahan dalam pertempuran laut di Jawa pada 27 Februari 1942. Dengan 5 kapalnya tenggelam dan menewaskan pemimpin Angkatan Laut Hindia Belanda, yaitu Karel Durman. Dengan kemenangan laut ini, tentara Jepang bisa mendarat di Jawa dengan mudah mengalahkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Heinter Purten. Pada 7 Maret 1942, kekalahan Belanda tidak terhindarkan dengan Cilacap di tangan Jepang. Surabaya sedang mulai diserang, sementara pasukan Jepang dengan cepat mengepung Bandung dari utara dan barat. Pada 8 Maret 1942, Gubernur Belanda Dr. A.W.L. Djardja van Starkenborgh, Staakhouter, dan Jenderal Terpurten bertemu dengan Panglima Jepang yaitu Letnan Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Menyerah kepada Jepang dengan resmi mengakhiri penguasaan Belanda di Indonesia. Ada pula kebijakan Jepang kepada Indonesia dalam aspek sosial, yaitu pemerintahan Jepang saat itu menyetuskan kebijakan tenaga kerja Romusha, yaitu kerja paksa. Selain itu adalah aspek budaya. Pemerintahan Jepang pernah mencoba menerapkan kebudayaan memberi hormat matahari kepada rakyat Indonesia, tetapi terdapat perlawanan dari rakyat Indonesia. Selain itu adalah aspek pendidikan. Sistem pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang berbeda dengan pada saat pendudukan masa Belanda, yaitu pada masa pendudukan Jepang semua masyarakat bisa bersekolah, sedangkan pada masa Hindia Belanda tidak semua bisa sekolah. Yang terakhir adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi yang pertama adalah menyita aset-aset penting ekonomi. Yang kedua adalah kebijakan self-sufficiency, dan 3, pengawasan yang ketat di bidang ekonomi. Demikian penjelasan saya terhadap proses masuknya Jepang ke Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.